got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tenaga oksigen. Hai guys, perkenalkan nama saya Maulida. Perkenalkan nama saya Najmi Smita. Baik, kami di sini akan membahas tentang tenaga oksigen. Tenaga oksigen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga oksigen adalah merombak bentuk permukaan bumi. Hasil bentukan dari tenaga oksigen, bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Laut termasuk tenaga oksigen. Secara umum, tenaga oksigen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, yaitu berupa seperti aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, glasier, dan sebagainya. Yang ketiga, berupa jasa teknik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tenaga oksigen merombak permukaan bumi akibat dari proses pelapukan, penyikisan erosi, penyedapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Dalam prosesnya, ketiga fenomena tersebut biasanya dibantu oleh suhu air, udara, maupun es, yaitu pelapukan erosi, penyikisan, dan sedimentasi. Pengertian tenaga oksigen. Tenaga oksigen adalah perubahan yang dipengaruhi oleh sinar matahari dari gaya tarik bumi gravitasi. Adapun proses-proses yang dipengaruhi oleh gaya oksigen adalah pelapukan, erosi, maswasting, dan sedimentasi. Pelapukan adalah penghancuran batu-batuan melalui proses fisik, mekanis, biologi, maupun kimiawi. Erosi adalah penyikisan dan pengurangan satu material menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang kemudian diangkut menuju suatu tempat melalui tenaga-tenaga erosi seperti air, angin, dan es. Sedimentasi adalah proses pengendapan hasil erosi, pengaruh aktivitas yang secara fisik yang berpengaruh besar terhadap perubahan bentuk permukaan bumi, yaitu temperatur, air, angina, gelombang arus. Baik, pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Najmi Smita. Proses tenaga oksigen. Tenaga oksigen dapat menyebabkan relief permukaan muka bumi. Proses perubahan muka bumi dapat berlangsung secara mekanis, biologis, maupun secara kimiawi. Pada dasarnya, tenaga eksogen dapat meliputi melakukan erosi, wasting, dan pengendapan walaupun adalah proses perubahan minyak. Batuan menjadi tanah soil, baik boleh proses fisik atau mekanis disintegrasi, biologi maupun kimia, dekomposition. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelapukan, yang diantaranya sebagai berikut. Keadaan cuaca dan iklim. Unsur dari cuaca dan iklim yang dapat mempengaruhi proses pelapukan adalah suhu, sinar matahari, curah hujan, dan keadaan angin. Jika pada daerah beriklim panas dan lembab, maka batuan akan cepat mengalami pelapukan dan pergantian suhu yang ekstrim. Antara siang dan malam akan mempercepat proses pelapukan juga. Keadaan topografi di suatu daerah dapat mempengaruhi terjadinya pelapukan. Karena batuan yang dapat pada lereng-lereng yang curam akan lebih mudah mengalami pelapukan jika dibandingkan dengan batuan yang dapat di daerah datar. Keadaan struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang dimiliki oleh batuan. Misalnya, sifat fisik yang dimiliki oleh batuan seperti warna, sedangkan sifat kimia seperti unsur yang dapat pada batuan. Hal inilah yang dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan.
Oke, saya akan mempresentasikan lebih lanjut tentang tenaga eksogen. Keadaan dari vegetasi atau tumbuhan juga akan mempengaruhi proses cepat, lambatnya proses pelapukan, seperti akar pada tumbuhan tertentu yang dapat mencengkram dan menembus batuan sehingga dapat menghancurkan batuan. Secara umum, pelapukan terdiri atas 3 macam. Pelapukan fisika yaitu pelapukan dari batuan yang diakibatkan adanya pengaruh faktor fisik pada batuan. Ada faktor utama yang paling terperan dalam pelapukan ini. Faktor yang paling dominan tersebut adalah suhu udara, tekanan, juga kristalisasi garam. Suhu udara berawal dari hukum fisika, ialah sesuatu bahan yang dipanaskan akan memuai serta berkerut kembali apabila dingin. Ada yang berpendapat demikian pula yang terjadi dalam pelapukan mekanik. Perbedaan suhu antara siang hari dan malam hari bisa mengumpulkan batuan. Pada siang hari, batuan mengalami panas sehingga mineral-mineralnya akan menguap. Tekanan es pada suhu yang sangat rendah, melebihi titik beku, air akan membeku menjadi es. Air yang membeku memiliki volume yang lebih besar kurang lebih 9%. Tekanan dari membesarnya volume dapat menghancurkan batuan. Pembekuan air yang terdapat di dalam pori-pori dari rekahan batuan menekan bilik di sekitarnya, serta dapat menghancurkan batuan. Pelapukan mekanik ini umumnya terjadi di daerah pegunungan besar ataupun daerah bermusim dingin. Kristalisasi garam, air tanah yang mengalir perlahan melalui rekahan-rekahan batuan. Di bawah permukaan mengandung ion-ion yang bisa mengendap sebagai garam, serta terpisah dari larutannya. Pertumbuhan kristal-kristal garam ini menekan celah-celah ataupun rongga antara butir pada batuan, sehingga batuan tersebut bisa terdisintegrasi maupun hancur. Erosi atau pengikisan dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, erosi air sungai. Air yang mengalir merupakan penyebab utama dalam proses erosi di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Erosi akibat percikan air hujan disebut erosi percik. Ketika air hujan menggenang di atas permukaan tanah, erosi juga terjadi, terutama pada tanah yang datar, lahan yang baru ditebangi pepohonan. Saat air genangan tersebut mengalir, mulanya akan mengikis permukaan tanah seperti alur yang kecil. Jika alur tersebut merupakan hasil erosi, disebut erosi alur, real erosion. 2. Erosi laut, abrasi. Erosi juga dapat dilakukan oleh air laut karena adanya gelombang dan arus laut yang terus-menerus memukul dinding pantai hingga rusak. Adanya proses erosi oleh air laut tampak pada pantai yang memiliki bentuk berdinding curam, relung atau cekungan. Kerusakan atau pengikisan pantai serupa ini disebut dengan abrasi. Yang ketiga, erosi es dan glaser. Erosi dapat pula terjadi oleh tenaga glaser yang disebut erosi glasial. Glaser adalah massa es yang bergerak menuruni lereng dan biasanya hanya terjadi di daerah-daerah lintang tinggi dan puncak gunung yang tinggi seperti Himalaya, Jawa, Jaya Wijaya, dan lain-lain. Yang keempat, erosi angin, deflasi. Pada gurun pasir misalnya terdapat pengikisan angin. Hal ini dapat terjadi karena di sini hasil-hasil pelapukan mekanis telah menjadi halus dan kering. Lagi pula tumbuh-tumbuhan tak ada yang menutupinya. Bahan-bahan halus pasir itu oleh angin diterbangkan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Di tempat baru itu terbentuklah lautan pasir yang berbukit-bukit atau bergelombang-gelombang. Baik, pembahasan yang akan lebih lanjut akan dibawakan oleh Indonesia Sinta. Pemindahan lambat dibagi menjadi 2 macam, yaitu rayakan dan solidifikasi. Yang pertama, rayakan merupakan proses pemindahan massa batuan yang sangat lambat sehingga sulit diamati. Rayakan tanah banyak terjadi pada tanah minergalir atau tanah liat yang terletak pada lahan yang miring melandai. Sebagai penyebabnya ialah penghentian yang jelas antara pengeringan dan pembasahan. Pada waktu kering,
Tanah terlihat retak-retak dan pada saat basah tanah saat mengering. Yang kedua, solid erosion adalah pengarian massa tanah yang jenuh akan air. Hal ini terjadi terutama di daerah gunung, daerah lintang tinggi yang penggunanya tinggi. Kadar air yang tidak menjadi beban yang berat walaupun mengandung air, tetapi air itu tidak menjadi unsur pengapot. Ada 4 hal yang mendorong untuk menjadi solidifikasi. Proses pelapukan yang berlangsung cepat, adanya persediaan air yang cukup dari pencairan lereng bercuram yang tidak bervegetasi, dan ada tanah beku abadi di bawah permukaan gunung. Menurut Anwas 1994, sedimentasi atau pengendapan adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Pada saat pengipisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut. Pada saat kekuatan pengangkutannya berkurang atau habis, batuan diendapkan di daerah aliran air. Menurut asalnya, sedimen dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sedimen Lithochorneous alias sedimen yang berasal dari sisa pelapukan. Lempeng kontinum termasuk yang berasal dari kegiatan vulkanik. Sedimen bioigneous ialah sedimen yang berasal dari organisme laut yang telah mati dan terjadi dari remah-remah tulang, gigi-gerigi, dan cangkang-cangkang tanaman maupun hewan mikro. Sedimen heterogeneous yakni sedimen yang berasal dari komponen kimia air laut dengan konsentrasi yang kelewatan jenuh sehingga terjadi pengendapan di posisi di dasar laut, contohnya mana? Berbentuk nodul, fosforit dan melangkut hidrosilikat yang berwarna kehijauan dengan komposisi yang terdiri dari 2 Suatu endapan sedimen disusun dari berbagai ukuran partikel sedimen yang berasal dari sumber yang berbeda-beda dan bercampuran. Ukuran ini disebut dengan istilah populasi. Ada 3 kelompok populasi sedimen, yaitu yang pertama, kerikil atau disebut gravel, terjadi dari partikel individual, boulder, koblai, dan pebble. 2. Pasir atau disebut dengan sand, terdiri dari pasir sangat kasar, sedang halus, dan sangat halus. Yang ketiga, atau disebut terjadi, terdiri dari kuat dan sand. Dampak dari tenaga eksogen. Dampak dari tenaga eksogen dapat memberi dampak positif dan negatif. Bagi bumi, berikut merupakan dampak atau pengaruh adanya tenaga geologi bagi bumi. Dampak positif A, aktivitas pelapukan bisa menghasilkan bentuk permukaan bumi yang unik, yang bisa menjadi objek wisata. Contohnya Agnes Rock di Australia dan Grand Canyon di Amerika Serikat. B. Proses sedimentasi bisa menghasilkan daratan baru yang subur, memunculkan habitat baru, memperluas daratan di bumi, memperdekat barang tambang ke permukaan bumi, membantu penyebaran flora dan fauna. Dampak negatif A, erosi yang terjadi besar-besaran bisa menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, terutama pada lapisan tanah yang berasal paling atas. B. Di pantai, kegiatan erosi oleh ombak menyebabkan pantai lama-kelamaan terkikis sehingga sangat mungkin daerah pantai akan menghilang. C. Terjadi angin kencang yang dapat merusak. D. Garis pantai hilang dihantam abrasi. E. Hujan sangat deras yang berakibat timbulnya banjir dan tanah longsor. F. Hasil-hasil erosi yang diendapkan sedimentasi di muara-muara sungai.
menyebabkan pendangkalan di muara sungai. Kesimpulan dari tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga eksogen. Tenaga eksogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi yang bervariasi. Tenaga eksogen dapat berasal dari tenaga air, angin, dan organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Pelapukan adalah proses perubahannya batuan menjadi tanah baik oleh proses fisik atau mekanik, biologi maupun kimia. Erosi atau pengikisan adalah proses terlepasnya partikel bantuan secara alamiah oleh tenaga pengangkut yang ada di permukaan bumi. Mass wasting adalah pemindahan massa bantuan oleh gaya beratnya sendiri akibat tarikan gravitasi bumi. Sedimentasi atau pengendapan adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Contoh, seperti bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga eksogen, terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Meskipun sifatnya merusak, namun tenaga eksogen dapat memberikan dampak positif dan negatif di muka bumi. Tiga saran penulis menyadari bahwa Oke guys, cukup sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gape. Audio Jungle.